Hai, kita masih ada untuk review additional mathematics. Ini part yang kedua. Di part yang kedua ini kita akan banyak membahas tentang identitas trigonometri dan cara mencari luas area menggunakan integral. Oke, untuk soal yang pertama, lanjutan yang part 1 tadi, berarti sekarang soal nomor 4. Ini tentang identitas trigonometri. Nah, kalau yang keduanya ini masih lanjutannya seperti yang sebelumnya tentang mencari solution sudut X-nya ini. Nah, kita mulai untuk yang nomor 4. A. Nah, kalau proof di identity ini, kalian ingat bisa ambil dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan selalu strateginya adalah kalau mau proof identity untuk trigonometri, kalian harus pilih sisi yang paling ribet. Nah, kalau di sini kiri sama kanan kelihatannya yang lebih ribet itu adalah sisi bagian sini, bagian sebelah kanan. Nah, jadi kita akan pilih yang bagian sebelah kanan. Nah, untuk memilih bagian sebelah kanan, ingat tulis dulu RHS atau ini singkatannya adalah right hand side. Kalau kalian mau pilih sisi sebelah kiri, berarti kamu harus tulis LHS atau left hand side. Nah, RHS-nya kita sama dengan 2 min cos X min sin X pangkat 2. Nah, ini bisa kita beresin. Cara beresinnya sebenarnya nggak ada cara khusus, strategi khusus. Ya memang kalau di proving untuk trigonometri ini ya memang sebenarnya ya kalian coba aja. Kalau nanti udah mentok menjadi terlalu ribet, berarti kamu ubah aja stepnya. Nah, kalau di sini saya memilih untuk expand dulu yang di dalam. Tambah sin kuadrat X, nggak muat. Yaudah, itu lanjut di sini. Nah, di sini baru expand yang di dalam. Cos X min sin X kuadrat sama dengan cos kuadrat X min 2 sin X cos X tambah sin kuadrat X. Nah, 2 ini kita juga bisa pecah. 2 ini kan sama dengan 2 kali 1, cuma kali satunya itu nggak ditulis ya. Nah, kalian ingat kalau di identitas trigonometri, 1 itu sama dengan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi saya bisa tulis 2 cos kuadrat X tambah sin kuadrat X min, kita ini minnya dikali aja ke dalam, min cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X, lalu min dikali plus, jadi min lagi min sin kuadrat X, masih nggak muat. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat di sini 2 cos kuadrat X tambah 2 sin kuadrat X, karena 2 tinggal dikali ke dalam. Pertama lihat cos kuadrat, 2 cos kuadrat dikurangi cos kuadrat, ya kan? 2 cos kuadrat dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Lalu 2 sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, ya kan? 2-nya dikali ke dalam, 2 sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Nah, lalu sisanya adalah ini, tambah 2 sin X cos X. Atau kalau saya mau rearrange, saya bisa tulis cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X tambah sin kuadrat X. Nah, kalau kalian lihat bentuknya, cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X ditambahin sin kuadrat X, ini adalah bentuk dari cos X tambah sin X yang di kuadrat, sama seperti bagian sebelah kirinya. Karena kalau misalkan kalau yang ini kita expand, kamu akan dapatkan cos kuadrat X tambah 2 kali cos X sin X, yaitu ini, lalu ditambah sin pangkat 2X. Jadi sebelah kanan dan sebelah kirinya itu memang terbukti sama. Oke, selanjutnya kita masih ada soal yang B, solve the equation untuk cosec 2x sama dengan minus 2,15 untuk sudutnya atau solutionnya kamu itu dari 0 derajat dan 360 derajat. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalau kalian mau mencoba, silahkan kalian pause dulu. Nanti setelah kalian selesai dan mau cek hasilnya benar atau enggak, kalian boleh
play lagi. Untuk yang B, kita tulis lagi soalnya. Nah, kamu ingat kalau di trigonometri, kosekan itu adalah kebalikannya dari sin, atau 1 per sin X. Nah, berarti kalau di sini 1 per sin 2X. Nah, untuk mencari 2X-nya ini, gimana? Kita sama. Kamu tetap masukin kalkulator, pakai kalkulator saintifik. Tapi kalau kamu perhatiin, di kalkulator itu tidak ada kosek, yang ada hanyalah sin, cos, atau tan. Jadi kosek itu nggak ada. Lalu caranya gimana? Kalau untuk seperti ini, mencari sudutnya, tetap masukin di kalkulator shift sin, ya kan? Tapi hasil ininya kamu ubah jadi 1 per min 2,15. Seperti itu. Jadi itu adalah stepnya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kamu langsung masukin shift sin minus 2,15? Kamu akan mendapatkan hasil error di kalkulator, karena kalau kamu ingat, sin itu nilai terendahnya adalah min 1 dan nilai paling tingginya adalah 1. Jadi kalau ini udah melebihi dari min 1 itu dia nggak akan memberikan hasil apa-apa. Nah, itu juga akan menunjukkan kalau kamu itu belum melakukan kebalikannya dari ini, ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sudut kosek, kamu lakukan sepernya seperti ini dulu. Nah, lalu kamu bisa dapat hasilnya itu adalah 2X sama dengan minus 27,7. Nah, ingat tujuan kita adalah mau mencari basic angle. Basic angle, kalau saya boleh ulang sedikit, syaratnya adalah dia harus positif yang pertama, yang kedua dia harus sudut lancip dari 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini adalah minus 27,7. Ingat kalau misalkan minus 27,7, kita bisa tarik basic angle-nya, minusnya bisa dihilangkan menjadi hanya 27,7 derajat. Jadi ini adalah basic angle-nya kita. Oke, berikutnya kita lihat kuadran apa yang mau dicari. Nah, kosek itu kan kebalikannya dari sin. Jadi kita bisa pakai sin sebagai patokan kita, karena hasilnya akan sama aja. Kuadrannya kosek sama kuadrannya sin itu akan sama. Kalau di sini koseknya itu negatif, berarti kita pilih sin yang negatif. Sin yang negatif itu ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 3, basic angle kita udah tahu, kita bisa tulis 2X sama dengan 180 derajat tambah 27,7 derajat. Nah, setelah itu kamu kalau beresin, ini ditambah lalu dibagi 2, kamu akan mendapat sudut pertamanya dia sama dengan 103,85 derajat. Nah, selanjutnya di kuadran 4, 2X sama dengan, untuk mencari sudut di kuadran 4, 360 derajat dikurangi basic angle. Nah, kalau kamu beresin, ini dikurangi lalu kamu bagi 2, kamu akan mendapatkan hasil X2-nya sama dengan 166,15 derajat. Nah, apakah ini udah selesai? Belum, ini belum selesai, karena kamu perhatikan selalu lihat periodenya. Periodenya di sini ada 2X kan? Mari kita tulis. Periodenya adalah 360 derajat dibagi 2. Sesuai sama konstanta si kosek di sini, si X. Nah, cara seperti ini itu berlaku hanya untuk sin dan cos ya. Ingat kalau ini soalnya kebetulan adalah tan dan kotangan, berarti itu bukan 360 tapi 180 yang dibagi 2. Oke? Nah, di sini periodenya adalah 180 derajat. Seperti biasa, di sini kita udah ketemu solution 1 dan solution 2. Solution 3-nya adalah periode ditambah yang pertama 103,85, lalu kamu akan mendapatkan hasil 283,85 derajat. Lalu selanjutnya solution yang masih bisa kalian dapat, periode ditambah solution yang kedua, dan kamu akan mendapatkan hasil 346,15. Nah, kalau kamu lihat, kamu sekarang udah dapat 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, boleh nggak kalau kamu mau nerusin, jadi ini 283,85 kamu tambahin lagi sama periodenya? Boleh.
asal memang masih memenuhi syarat tidak lebih dari 360 derajat. Tapi kalau ternyata memang sudah lebih, berarti udah kamu stop. Nah sekarang kalau seandainya kamu jumlah, kamu akan mendapatkan ini lebih dari 360 derajat kalau ditambahin periode, termasuk ini juga. Karena di sini sebelum ditambah 180 juga dia sudah 346. Nah, jadi kita bisa tulis kesimpulannya, kita punya 4 solution, ya kan? Kita mulai dari yang pertama, yang paling kecil. Oke, ini adalah hasilnya yang kita dapat. Selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke soal selanjutnya tentang menghitung area menggunakan integral. Kalau kalian baca soalnya di sini, kamu disuruh kalkulat area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2, yang dibatasi juga oleh sumbu X, juga garis X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, ada beberapa orang yang pengennya langsung hitung, udah langsung diintegral aja kurvanya ini, batasnya dari min 1 sampai 2, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka memvisualisasi dulu seperti apa area yang mau dihitung. Jadi sekarang saya mau sketch kasar untuk kurvanya dulu. Oke, kalau kita mau sketch kasar kurva, beberapa hal yang harus kita tahu adalah titik potongnya sama sumbu X dan sama sumbu Y. Nah, ini sekarang kita hitung kalau titik potongnya sama sumbu X waktu Y-nya sama dengan 0 adalah, ini tinggal divektoris seperti biasa, akan menghasilkan X min 2 dan X plus 1. X min 1. Nah, ya kan ini adalah faktorisasi dari kurva. Nah, kemudian kalau misalkan kalian bisa lihat, berarti waktu dia titik potong di sumbu X-nya adalah di 2,0 dan 1,0. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian bagi saya akan sangat membantu kalau kita juga tahu titik potong sama sumbu Y-nya. Jadi waktu X-nya 0, waktu X-nya 0, 0, 0, 2. Berarti ininya 2. Titik potong sama sumbu Y-nya adalah waktu 0,2. Nah, selanjutnya adalah kita mencari titik maksimum atau minimum dari si kurva yang ini. Nah, saya lebih suka pakai cara yang singkat. XP ini maksudnya X puncak atau X ekstrim. Ya, ini cuma simbol, kalian nggak perlu ikutin banget. Tapi ini maksudnya adalah untuk mencari titik tertinggi atau terendah, seperti itu. Nah, di sini kita pakai min B per 2A, ya kan? Ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 2. Nah, berarti kalau saya tulis min B per 2A, maksudnya adalah min, B-nya min 3, per 2, A-nya adalah 1. Jadi itu maksudnya A, B, C itu adalah konstantanya. 3 per 2. Oke, dia punya titik terendah di 3 per 2. Atau kalau kalian gak mau pakai cara ini, ya juga boleh. Lihat aja di sini antara 1 dan 2, tengah-tengahnya kan 1,5. Nah, tengah-tengahnya itu pasti adalah titik tertingginya atau terendahnya. Jadi sama. Nah, selanjutnya koordinat pasangannya adalah apa? Waktu kalau kita masukin ke sini 3 per 2, kalian akan memperoleh hasil minus 1 per 4. Jadi titik tertinggi atau terendahnya ini adalah 3 per 2, 1 per 4. Nah, lalu kalau untuk visualisasi kita juga bisa pertimbangkan nilai A-nya. A itu di sini ya, konstantanya X kuadrat itu adalah A. Nah, di sini kalau kalian lihat X kuadratnya ini adalah positif, ya kan? Berarti dia itu terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas seperti ini, ya kan, terbukanya ke atas, nah dia akan punyanya titik terendah. Berarti ini adalah titik terendahnya atau titik minimumnya. Nah, kita udah tahu titik potongnya sama sumbu X, titik potongnya sama sumbu Y, dan kita tahu titik terendahnya. Sekarang kita bisa sketch untuk kasarnya, hanya untuk melihat seperti apa area yang dicari.
Nah, ini udah selesai di sketch. Ini adalah sketch yang kasar aja. Yang penting kamu bisa visualisasi kayak apa area yang mau dicari. Yang ini juga termasuk not to scale. Nah, ini kalau kalian lihat saya udah gambar. Ini 2 titik potong sama sumbu Y. Ini 1,0, 2,0 dan ini ada titik terendahnya. Ini bisa kita panjangin lagi. Nah, lalu kalian lihat dia selain kurva ini, kurva Y sama dengan X kuadrat min 3x tambah 2, area yang mau dicari dibatasi oleh garis x sama dengan min 1 di sini dan x sama dengan 2 di sini. Jadi kalau dilihat sekilas ada 2 area yang harus dicari. Yang saya shade pakai warna hijau. Ini adalah area 1, ini adalah area 2. Oke, kita bagi 2. Area 1 adalah integral dari, lihat batasnya ini min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Ini hanya dibatasi oleh satu kurva dan sumbu X. Kita integral, X pangkat 2 diintegral menjadi X pangkat 3 per 3 min 3x pangkat 2 per 2 tambah 2x untuk batasnya dari min 1 sampai 1. Nah, lalu kita masukkan kalau x-nya 1 itu menjadi 1 per 3 min 3 per 2 tambah 2 dikurangi oleh min 1 per 3 lalu min 3 per 2 min 2. Nah, kalau kalian selesaikan ini semua, kamu akan mendapat hasil sama dengan 14 per 3 unit square. Nah, kalau udah dapat area pertama, sekarang kita masuk ke area kedua. Integral dari 1 sampai 2. Ini 2 ya. Nah, dari 1 sampai 2 untuk kurva yang sama. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini kan dia dibatasi oleh sumbu X dan kurva. Sumbu X-nya itu di atas. Sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0 atau hanya 0. Nah, berarti sebenarnya ini bukan hanya ini, kurva ini, tapi ada 0 minus kurva. Oke? Nah, jadi depannya kita boleh tambahin minus. Nah, selanjutnya kita integral. Ini menjadi sama ya seperti di atas, x pangkat 3 per 3 min 3x pangkat 2 per 2 tambah 2x dari 1 sampai 2. Nah, kalau ini kalian bereskan semuanya, kalian masukin 2 dulu, lalu kalian masukin 1 dan hasilnya kamu kurang, plus ujungnya kamu kalikan dengan minus yang ada di sini, kamu akan mendapatkan hasil sama dengan 1 per 6 unit square. Nah, setelah ini kita udah dapat area 1 dan kita udah dapat area 2. Selanjutnya total areanya adalah 14 per 3 ditambahin sama 1 per 6, hasilnya adalah 29 per 6 unit square. Nah, seandainya di sini kamu lupa tambahin minus, karena sebenarnya di sini adalah Y sama dengan 0 dikurangi kurva, kamu akan mendapatkan hasil minus 1 per 6. Nah, ingat kalau yang namanya area itu tidak ada yang negatif. Jadi, kalaupun seandainya kamu dapetin area yang minus, karena kamu lupa tambahin minus di depan, kamu harus ingat, kamu bisa selalu tambahin absolut, ya kan? Di hasilnya kamu, sehingga kamu akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, setelah itu kamu tinggal jumlahin semuanya, selesai. Nah, ini untuk soal terakhir di part 2-nya kita, sama-sama masih mencari area, cuma ini mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau kamu lihat, kamu dikasih sebuah gambar, ya kan, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 min x pangkat 2. Lalu ada garis Y sama dengan 2 di sini sama garis Y sama dengan min 4. Di sini adalah sumbu X-nya. Ini adalah sumbu Y-nya. Area yang dicari tentu adalah area yang di shade sama warna orange ini.
Nah, sebelum kita langsung tiba-tiba mengintegral, tentu kita harus tahu dulu kita mau mengintegral dari mana sampai mana. Nah, lihat di sini adalah batasnya ini adalah titik temu atau intersection dari kurva dan garis Y sama dengan min 4. Nah, kalian ingat kalau untuk mencari intersection, kalian bisa langsung pakai formula Y1 sama dengan Y2. Atau kalau di sini, kalian bisa tulis min 4 sama dengan 2 min X pangkat 2. Lalu kalian beresin, kalian akan dapat 0 sama dengan X kuadrat tambah X min 6. Nah, dari mana kenapa tiba-tiba saya dapat X kuadratnya ini positif? Karena sebelumnya saya kaliin dulu semuanya sama min 1. Ingat kalau kamu mau mengkalikan di kiri sama min 1, sebelah kanan juga harus dikali sama min 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung faktorisasi, kita akan mendapat hasilnya adalah 0 sama dengan X plus 3 dikali X min 2. Nah, berarti kita tahu batasnya di kita adalah min 3 dan 2. Nah, berarti di sebelah sini, ini sebenarnya adalah X sama dengan min 3, di sini adalah X sama dengan 2. Oke? Sesuai sama yang kita dapat. Nah, lalu di sini kita juga lihat dia punya titik potong lagi nih, ya, intersection antara si kurva sama garis Y sama dengan 2. Jadi kita harus cari juga ini titik potongnya ini berapa. Nah, kalau kamu lihat titik potongnya ini adalah 2 sama dengan 2 min X pangkat 2. Kita beresin, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 sama dengan min X pangkat 2. Lalu kita kali minus, 0 dikali minus ya 0, dikali minus 1 ya maksudnya. Nah, ini semuanya dikali minus 1 menjadi X kuadrat tambah X. Nah, lalu kita bisa langsung faktorisasi. Kita tahu ini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan min 1. Nah, jadi ini adalah min 1 nih. Di sini adalah X sama dengan min 1. Nah, ini gambarnya nggak terlalu tepat ya. Ini harusnya nempel di sebelah sini nih. Ini harusnya nempel di sebelah sini nih. X sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih. Nah, kalau udah tahu, kita bisa lihat gambarnya ini. Kita nggak bisa langsung integral karena di sini areanya kebagi-bagi, ya kan? Kalau kita langsung integral dari min 3 sampai 2, nanti di sininya ikut, padahal di sini areanya tidak ikut di shade, ya kan? Di atasnya itu putih. Nah, jadi kita bagi. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat, saya bagi areanya menjadi 3. Ini adalah area A, area B, area C, saya tulisnya gitu. Nah, sekarang kalau udah, kita langsung cari satu persatu. Pertama areanya A. Kita lihat area A ya, area A itu hanya sebatas ini aja, dari min 3 sampai min 1. Perhatikan batasnya, min 3 di sini ya kan, titik temunya sama garis Y sama dengan min 4. Lalu di sini ada min 1, titik temu sama Y sama dengan 2. Berarti ini kalau kita integral dari min 3 sampai min 1. Kurvanya adalah, kurva yang membatasi adalah, pertama ada kurvanya dia nih, kurvanya X kuadrat, 2 min X kuadrat, sama ada garis Y sama dengan min 4 di bawah. Jadi jangan lupa kamu tulis, kurva yang membatasi di bagian atas adalah 2 min X pangkat 2, di bagian atas tuh di sebelah sininya. Nah, lalu kurva yang membatasi di bagian bawah adalah garis Y sama dengan min 4. Berarti min 4. Nah, baru kita bisa integral. Jadi kamu harus selalu perhatiin, terutama area yang dibatasi oleh 2 kurva atau lebih, kamu harus perhatikan area itu dibatasi oleh kurva apa aja atau garis apa aja. Baru setelah itu kamu bisa tentukan. Nah, kemudian kalau kita integral, sebelum diintegral kita beresin dulu.
2 min 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, min x pangkat 2 dx. 6 diintegral jadi 6x, min x diintegral jadi min x kuadrat per 2, dan menjadi min x pangkat 3 per 3 untuk min 3 sampai min 1. Nah, kalau seandainya kamu beresin, itu hasilnya akan kamu dapat 22 per 3 unit square. Nah, ingat untuk dapat hasil ini kamu masukin dulu x-nya sama dengan min 1, lalu kamu masukin x-nya sama dengan min 3, lalu hasilnya itu kamu kurangi. Baru kamu akan bisa dapat 22 per 3 unit square. Ini untuk area yang A. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk area yang A. Tadi udah dapat area A sama dengan 22 per 3 unit square. Nah, sekarang kita lihat area B. Area B itu kalau kamu lihat ini bentuknya itu adalah rectangle ya, atau persegi panjang. Nah, kalian lihat panjangnya ini tadi di sini titik potong antara kurva dan garis Y sama dengan 2 adalah min 1 dan 0. Ini salah gambar ya. Nah, jadi antara min 1 dan 0 jaraknya itu hanya 1, berarti dia lebarnya itu 1 dikali panjang. Nah, kalau panjang kamu lihat ini adalah garis Y sama dengan 2, ini adalah garis Y sama dengan min 4. Jarak di antara keduanya adalah 4 dan 2, yaitu 6. Berarti 1 kali 6 sama dengan 6 unit square. Nah, jadi kalau kalian lihat kita tidak selalu harus menggunakan integral. Kalau memang bentuknya itu adalah bentuk yang mudah seperti persegi panjang di sini, ya kamu tinggal tentukan mana panjangnya, mana lebarnya, lalu kamu kalikan bersama, selesai. Ini untuk area B. Area B adalah 6 unit square. Nah, sekarang bagaimana dengan area C? Area C adalah, kalau kalian lihat seperti ini yang membatasi adalah kurva dan garis Y sama dengan min 4. Nah, jadi jangan lupa kurva yang atas dikurangi garis yang di bawah ini. Batasnya dari mana? Nah, lihat dari 0 sampai, karena ini kan harusnya 0 nih, 0 sampai 2. Jadi integral 0 sampai 2 untuk kurva 2 min x kuadrat min 4 ya, dikurangi sama persamaannya yaitu Y sama dengan min 4. Nah, kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan hasil sama dengan 22 per 3 unit juga. Ya, karena ini kan sebenarnya sama nih persamaannya kayak sebelumnya. Yang ini, ya kan? Tuh, ininya sama. Ini juga sama. Nanti hasil integralnya pun juga akan sama, tapi yang berbeda hanyalah batas integralnya. Kalau ini dari min 3 sampai min 1, ini dari 0 sampai 2. Jadi kamu bisa lakukan dan cek bener gak kira-kira hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, jadi di sini saya juga tulis C sama dengan 22 per 3 unit square. Nah, berarti total areanya adalah ketiganya itu ditambah. Nah, hasilnya adalah kalau kamu jumlahkan ketiganya, kamu akan mendapatkan hasil 62 per 3 unit square. Selesai. Nah, ini ada sedikit notes untuk tipe soal seperti ini. Ada yang mungkin terfikirkan seperti ini. Oh, dari tadi kita kan melihat batasnya itu dari X sampai X berapa sampai X berapa, seperti itu. Nah, mungkin ada yang terfikirkan, tapi kalau seandainya kita ubah menjadi seperti ini, kan gampang. Kita langsung integral sekali aja. Kalau sebelumnya kita mungkin membagi areanya jadi A, B, dan C. Kalau kita rotate jadi kayak gini, ini kita kelihatan areanya dari dari min 4 sampai ke 2. Lalu kita cukup integral sekali aja. Integral karena
karena ini semuanya ditutupin oleh kurva 2 min x kuadrat, ya kan? Mungkin ada yang terpikirkan seperti itu. Nah, kenapa cara ini itu tidak bekerja? Karena kalau misalkan kita coba, kita buktikan. Nah, ingat ya, kalau menggunakan batas-batas di sumbu X, kamu harus integralnya itu Y sama dengan. Tapi kalau kamu mau menggunakan batasnya itu pakai sumbu Y, dari Y sama dengan min 4 ke Y sama dengan 2, berarti kamu harus ubah persamaan kurva menjadi X sama dengan, oke? Nah, sekarang kita coba ubah menjadi X sama dengan. Ini kita harus menggunakan completing the square. Jadi kita keluarkan dulu si minusnya, karena kalau mau completing the square, konstantanya x kuadrat itu harus 1 aja, tidak boleh min 1. Nah, ini minusnya boleh dipindahin, jadi dia minus y sama dengan x kuadrat tambah x min 2. Lalu kita lanjutkan completing the square. Di sini konstanta b-nya itu adalah 1. Berarti x kuadrat tambah x tambah 1/2 pangkat 2 min 2 min 1/2 pangkat 2. Ya, kayak gini ya caranya completing the square. 1 di plus, 1 di minus, karena mereka berada di sisi yang sama. Kita padatkan. X kuadrat tambah X tambah setengah X kuadrat, kita bisa padatkan menjadi X tambah setengah X pangkat 2 min 2 min 1/4, hasilnya adalah min 9/4. Nah, sekarang kita bisa beresin. Ini kalau mau disamakan penyebutnya silakan. Jadi 9 min 4y per 4 sama dengan x tambah 1/2 pangkat 2. Pangkatnya kita bisa pindahkan. Jadi kalau di sini pangkat, dipindahin ke samping menjadi akar. Nah, satu step lagi kita selesai. Dari mana ini per 2? Karena akar 4 itu adalah 2 ya, jadi boleh dikeluarin. Nah, di sini minus 1/2 sama dengan x. Nah, ini akan kita integral. Nah, sekilas kelihatannya ini gampang ya. Jadi tinggal kalau mau mencari area dari sini ke sini, kan di batas ini sama-sama kurva nih. Ya kan? Berarti tinggal integral ini aja. Karena ini udah bentuknya udah x sama dengan. Nah, jadi kalau kita coba, areanya bisa kita hitung menggunakan integral dari min 4 sampai 2 untuk ini semuanya. Akar 9 min 4 ya per 2 min 1/2 dy. Kalau kamu stop sebentar lalu kamu coba hitung, kamu akan mendapatkan hasil dari integral ini adalah 7,3 unit square. Nah, kenapa demikian? Kenapa kamu sebelumnya dapatnya 62/3, sekarang kamu cuma dapat 7,3? Itu seakan-akan kok jauh berbeda. Kenapa bisa begitu? Padahal kan ini kan sama. Yang tadinya awalnya hanya itu seperti ini, lalu kamu ubah menjadi kayak gini. Lalu kamu juga udah dengan benar melakukan completing the square sampai kamu dapat x sama dengan. Lalu kamu juga udah masukin batasnya itu dengan benar, tapi kenapa kamu dapatnya itu berbeda? Dan ini salah. Nah, karena kalau kamu lihat bentuk kurva dari 9 tambah 4y, akar 9 min 4y per 2 min setengah ini, bentuk kurvanya itu tidak akan seperti ini. Di sini ada yang namanya akar. Kalau akar itu, kamu tidak akan mendapatkan hasil negatif dari akar, ya kan? Nah, berarti kamu nggak akan dapat nih area yang ada di sebelah sini itu tidak akan kamu dapat karena di sini itu adalah bagian negatif. Jadi kalau kamu pengen sketch hasilnya itu dari sini, dari persamaan ini, akar 9 min 4y per 2 min setengah, kamu akan mendapatkan sketch yang kurang lebih bentuknya itu seperti ini.
Nah, hanya seperti ini aja, kepotong. Jadi hanya dari sini, lalu dia ke bawah terus. Nah, inilah kenapa hasil areanya itu jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, karena memang kamu harus mempertimbangkan ini. Jadi walaupun kelihatannya ini mudah, kalau kamu balik jadi seperti ini, tapi kamu pertimbangkan persamaan setelah dia diubah menjadi X sama dengan. Di sini dia punya area di bagian negatif, ya kan? Ini kan area di bagian negatif, di sini area di bagian positif. Nah, kalau kamu punya akar, berarti kamu nggak akan mendapatkan area di bagian negatif. Nah, makanya itu kalau cuma sampai mentok sampai sini, di sini 0, kamu nggak akan mendapatkan area yang ditanyakan, ya. Jadi kayak gitu alasannya kenapa kita nggak pakai yang X sama dengan menggunakan batas-batas di sumbu Y. Karena setelah diubah menjadi X sama dengan, hasilnya ini gambarnya akan berbeda. Nah, gimana caranya dapat sketch kayak gini? Kamu bisa pakai yang namanya aplikasi yang namanya Desmos. Jadi itu langsung ngecek. Nah, atau kamu bisa pakai GeoGebra, atau kamu kalau punya graphing calculator kamu bisa cek. Tapi kalau kamu mau coba sketching sendiri bisa, ya di plugin aja. Ini kan kamu udah tahu nih X-nya sama dengan ini semua, masukin aja. Kalau Y-nya 0 berarti 9 min 4 kali 0 itu akar 5. Akar 5 per 2 min setengah sama dengan berapa? Lalu kalau Y-nya 1, X-nya berapa? Kalau Y-nya 2, X-nya berapa? Hal-hal seperti itu aja yang kamu terusin. Nanti kalau kamu udah dapat cukup banyak koordinat, kamu bisa mulai sketching, dan itu ketika kamu sambungin titik-titik koordinat kamu, dia akan membentuknya seperti ini. Nah, jadi itu adalah alasannya kenapa tadi kita nggak pakai X sama dengan. Oke?